Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Ini ada seorang bupati dan wali kota ditangkap KPK. Ada yang menduga dia itu Muhyiddin Habib loh. Nah, benar apa tidak? Ya, kita tunggu saja bagaimana informasinya. Saudaraku, Bupati Sudewo itu adalah bupati dari Pati yang beberapa waktu yang lalu itu didemo oleh masyarakat Pati. Sehingga ketika ditangkap oknum ini, tentu saja masyarakat yang tidak suka padanya akhirnya bersyukur karena KPK berhasil tangkap tangan. Sehingga dua oknum ini tidak bisa menghindar dari jerat hukum. Langsung saja begini informasinya. Kemarin kita disuguhkan oleh berita yang datangnya dari KPK. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua pejabat daerah. Yang pertama itu dari Bupati Pati, kemudian yang kedua itu dari Wali Kota Madiun. Penangkapan pejabat ini yang diduga korupsi itu bukanlah sesuatu yang baru. Sudah banyak pejabat-pejabat sebelumnya yang juga melakukan hal yang sama. Saya kemudian jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Budi Sarwono, mantan Bupati Banjarnegara. Dia mengatakan bahwa sebagai kepala daerah itu harus korupsi untuk menutupi pengeluaran yang ada. Bayangkan mereka harus keluar miliaran rupiah, kemudian mereka juga punya tim sukses, mereka punya konstituen yang semuanya harus dihidupi. Sementara pendapatan yang mereka dapat sah sebagai bupati atau wali kota itu tidak seberapa. Dari yang saya baca, ternyata bupati atau wali kota itu hanya mendapatkan gaji 2,1 juta, sementara wakilnya itu 1,8 juta. Memang mereka itu akan mendapatkan tunjangan-tunjangan yang ketika diakumulasi itu jumlahnya bisa mencapai 100 juta dalam satu bulan. Tapi uang itu sebenarnya tidak seberapa dengan jumlah yang sudah mereka keluarkan. Jadi sebenarnya bingung untuk menjadi pejabat. Kalau tidak korupsi, uang yang mereka keluarkan tidak nutut. Tapi kalau korupsi, mereka harus berhadapan dengan KPK. Gimana menurut kalian? KPK mengungkapkan praktek pemerasan sistematis yang dilakukan Bupati Pati Sudewo terkait pengisian jabatan perangkat desa. Dalam perkara ini, Sudewo diduga mematok tarif antara 165 juta hingga 225 juta kepada setiap calon perangkat desa yang ingin lolos dalam seleksi jabatan tersebut. Untuk itu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kasus ini berawal dari pengumuman pemerintah Kabupaten Pati pada bulan Maret mengenai adanya pembukaan formasi perangkat desa. Kemudian dari pendataan awal, sedikitnya terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong dan akan diisi. Momentum inilah, menurut KPK, yang dimanfaatkan oleh Sudewo untuk menjalankan praktek jual beli jabatan. Asep juga menjelaskan sejak November 2025, Sudewo sudah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa bersama dengan tim ses dan juga orang-orang kepercayaannya. Kemudian dalam pertemuan-pertemuan tersebut disepakati mekanisme pengumpulan uang dari para calon perangkat desa yang berminat. Uang itu kemudian diminta melalui jaringan tim ses yang sudah dibangun hingga tingkat kecamatan dan juga desa. Dan untuk mempermudah pengumpulan dana, Sudewo pun menunjuk sejumlah kepala desa yang juga merupakan bagian dari tim sesnya sebagai koordinator kecamatan atau dikenal sebagai tim 8. Menurut Asep, tarif awal yang diarahkan Sudewo berkisar antara 125 juta hingga 150 juta per calon. Namun, dalam prakteknya, jumlah tersebut mengalami kenaikan setelah di-markup oleh para koordinator lapangan. Dan pada akhirnya, para calon perangkat desa diminta membayar antara 165 juta hingga 225 juta rupiah. KPK juga menemukan adanya unsur tekanan dalam proses pengumpulan uang tersebut. Para calon perangkat desa diduga diancam agar mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Jika menolak atau tidak memenuhi permintaan, mereka disebut-sebut tidak akan memiliki kesempatan lagi. Karena formasi perangkat desa diancam tidak akan dibuka kembali untuk tahun-tahun berikutnya. Dan atas rangkaian perbuatan tersebut, KPK pun menetapkan 4 orang tersangka dan seluruhnya sudah ditahan di rumah tahanan KPK. Mereka adalah tentu saja Bu Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025 hingga 2030. Kemudian ada Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrewo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumani, serta Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun. KPK menyatakan penyidikan masih terus berkembang untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya kami minta dukungan Anda agar Anda bersedia menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel News Clan Official ini. Terima kasih dukungannya, semoga baik-baik saja, semuanya sehat jasmani rohani, dan dimudahkan semua urusannya yang baik, diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Lanjut ke informasinya berikut ini. Lagi-lagi Bupati Pati bikin heboh. Baru saja kemarin tertangkap OTT KPK. Saya sudah
khusus buatkan untuk kasus Bupati Pati Bapak Sudewo ini. Bahkan kontennya saya buat di alun-alun Pati dengan latar belakang pintu gerbang yang dihorek-horek oleh para pendemo itu. Dan kita belum tahu guys, apa sih sebetulnya yang menjadi pokok perkara dari OTT ini. Kemarin beliau masih diperiksa di Polres Kudus. Tapi lagi-lagi guys, OTT bupati, kepala daerah, wali kota, gubernur ini memberikan signal pada kita bahwa memang menjadi kepala daerah itu tidak mudah, dan tentunya diawali dari latar belakang sebelumnya yang terus menggelayuti beliau-beliau itu. Dan pada saat sudah menjabat itu juga selalu ada godaan sana, godaan sini, temptation. Apakah sadar atau nggak sadar mereka lakukan. Apakah mereka nggak berusaha untuk menjaga integriti, mereka akan mencoba. Tapi lingkungan itu kemudian membuatnya melakukan itu tanpa sadar. Dan itu akhirnya tertangkap OTT KPK. Bupati Sudewo, ini yang saya pahami pada waktu itu menaikkan PBB 250% dan rakyat Pati menolaknya. Saya juga asli Pati. Dan ternyata setelah dicek itu bukan 250% kenaikannya. Di dalam video saya jelaskan kenaikannya hanya 120%. Dan di dalam video saya yang waktu itu saya buat, saya juga memberikan saran kepada Bapak Bupati Pati untuk menerapkan prinsip design thinking untuk bisa memperhatikan apa keinginan masyarakat Pati. Sehingga inovasi-inovasi yang dibuat itu menjawab kebutuhan itu. Tapi mendengar berita ketangkap OTT ini saja diterkesiap dan kaget. Waduh, ternyata memang yang di bawah gunung es, fenomena gunung es itu banyak banget ya, daripada yang kelihatan di puncak gunung es itu. Karena di kasus sebelumnya ternyata beliau sudah pernah diperiksa ya sebagai saksi di KPK dengan kasus korupsi pembangunan jalur perkereta apian itu. Guys, pelajaran buat kita adalah menjadi leader itu memang tidak mudah ya. Jadi pada saat sudah menjabat, itulah kemudian justru semakin banyak godaan-godaan yang sebenarnya temptation. Dan disitulah integriti kita diuji. Kasus Bupati Pati ini membuktikan pada kita bahwa menjadi kepala daerah tidak mudah, menjadi leader itu tidak mudah. Oleh karena itu guys, untuk menjadi leader memang kita harus betul-betul menjunjung tinggi nilai integriti itu, dan itu tidak bisa hanya sekedar diucapkan sebelum dites beneran. Pada saat ada godaan-godaan, pada saat ada peluang-peluang, sadarkah beliau-beliau itu bahwa kalau itu dia lakukan maka akan menjadi perkara di KPK. Dan KPK kalau udah OTT kayak gini guys, sudah diintip dulu, sudah disadap dulu, sudah dipastikan bahwa itu terjadi serah terima uang haram itu, dan baru kemudian ditangkap ya, namanya juga OTT. Guys, kalau bisa kita punya kepala daerah yang keren ya, tentunya kita akan turut bersyukur bahwa Indonesia akan maju dengan secepat-cepatnya. Akhirnya doa masyarakat Pati dikabulkan guys. Lihatlah bagaimana masyarakat Pati dizolimi oleh bupatinya. Akhirnya pejabatnya ini, bupatinya ini kena tangkap tangan, yaitu adalah Bupati Sudewo yang ditangkap tangan oleh KPK. Sudah benar feeling masyarakat, feeling rakyat Pati semalam mereka kemarin itu demo untuk mengkudeta Sudewo ini karena emang jahat. Udah tahu. Ini kan terbuktikan korupsi. Kenapa Bupati Pati tertangkap OTT KPK? Ini adalah lanjutan video saya sebelumnya yang membuat saya kaget. Karena setelah kasus kemarin dengan demo besar-besaran di alun-alun kota Pati itu, dan gagalnya dimakzulkan di DPRD Kabupaten Pati, saya kira Bupati Pati Sudewo sudah terbebas ya dari lilitan permasalahan itu. Tapi dengan ditangkapnya OTT KPK itu menjadi kita kaget lagi ya, ada apa ini sebetulnya. Dan tahu nggak guys, kenapa itu terjadi? Ternyata ini masih lagu lama. Masih di seputar bagaimana seleksi caperdes, calon perangkat desa itu dikasih tarif. Dan tarifnya itu nggak main-main loh. Satu orang itu 125 sampai 150 juta. Dan ada namanya tim 8 yang timnya Pak Sudewo ini bahkan memarkup tarif yang sebetulnya sudah tidak boleh diterapkan itu, di-markup lagi menjadi 165 juta sampai 225 juta untuk menjadi perangkat desa. Itu sesuai dengan penjelasan dari pihak KPK. Dan menurut saya ini pelajaran buat kita, karena sebetulnya
kalau kita lihat prosedur bagaimana seleksi Caperdes ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan juga PP Nomor 43 2014, Jungto PP Nomor 47 tahun 2015, dan Permendagri Nomor 67 tahun 2017. Dan di situ jelas-jelas dijelaskan di sana tidak ada harus membayar apapun. Dan ini kemudian dimanfaatkan dan terkumpul uang 2,6 miliar, dan itulah yang dinyatakan oleh Pak Asep Guntur ya dari KPK. Guys, ini lagi-lagi saya tidak tahu ya apakah ini hanya terjadi di Kabupaten Pati atau juga terjadi di wilayah lain, di kabupaten yang lain, di kota yang lain, di provinsi yang lain. Tapi ini menggambarkan bagaimana rekrutmen daripada ASN ya, yang dalam kasus ini calon perangkat desa ini betul-betul dimanfaatkan untuk melakukan tindak korupsi ya, yang tidak dibenarkan secara Permendagri dan secara perundang-undangan yang berlaku. Dan lagi-lagi rekrutmen yang baik itu memang apakah itu di private sector atau di public sector adalah rekrutmen yang transparan. Transparan, semua orang bisa mendaftar melalui platform yang sudah dibuka, seleksi dilakukan juga secara profesional, terbuka, dan diumumkan secara terbuka tanpa harus membuka peluang orang untuk berhengki-pengki di sana. Dan rekrutmen yang baik itu memang begitu, melalui suatu seleksi yang objektif ya, dengan memakai tools yang baik sehingga didapatkan selected candidate itu yang baik. Dan ingat loh, rekrutmen itu adalah aksi di awal yang sangat penting, karena itulah pintu gerbang masuknya para ASN, karyawan di perusahaan, kalau di perusahaannya. Dan itu adalah kita harus melakukan do the right things from the beginning. Itu kuncinya untuk menjadi organisasi yang keren. Guys, belajar dari kasus ini, tentunya saya mendoakan karena seorang Pati juga, saya mendoakan kasus ini bisa segera diproses dengan baik, selesai dengan baik, dan didapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan tentunya bagi pihak-pihak yang terlibat bisa menarik pelajaran untuk kebaikan Kabupaten Pati. Gitu guys. Pak Sudewo Bupati Pati kena OTT KPK. Dampaknya begini, banyak influencer yang meragukan, wah ini kasusnya berat karena di atas sana ada RI 1, karena Pak Sudewo itu didukung oleh Partai Gerindra. Kemudian Pak Jokowi juga pernah berpesan, saya titip mati, seperti itu. Jadi bagaimana masyarakat menanggapi seharusnya? Seharusnya begini, yang namanya Bapak Presiden Prabowo, kemudian Bapak Joko Widodo tentu tidak menginginkan yang namanya tindak pidana korupsi terjadi. Apalagi yang melakukan adalah orang-orang yang didukung. Pada saat beliau mendukung, menggunakan sikap yang namanya sikap politik, tentu saya titip mati, jangan sampai nanti tidak amanah kepada warga, jangan sampai nanti melanggar hukum seperti itu. Kemudian penuhilah hak-hak masyarakat dan lain sebagainya. Apalagi ketika perbuatan tersebut diduga adalah perbuatan pidana dalam tindak pidana korupsi, tentu yang namanya sikap politik yang awalnya mendukung akan berubah menjadi sikap hukum. Sikap hukumnya adalah mendukung penegakan hukum. Tinggal kita masyarakat ini nggak usah repot-repot, tinggal kita lihat seandainya terjadi obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum, misalnya dilakukan oleh Partai Gerindra, misalnya dilakukan oleh Presiden, misalnya dilakukan oleh Pak Jokowi, misalnya seperti yang dituduhkan oleh para influencer, tinggal kita dukung, kita kritik seperti itu. Saya rasa tidak akan mungkin yang namanya Bapak Presiden Prabowo menghalang-halangi, tidak akan mungkin Partai Gerindra menghalang-halangi, tidak akan mungkin apalagi Bapak Jokowi menghalang-halangi. Kepentingannya apa toh? Jika memang Pak Sadewo sudah terbukti secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi, sudah, kita masyarakat Indonesia, terutama para pendukung Pak Jokowi, tentu akan mendukung dong penegakan hukum. Bagus berarti, karena kita menyuarakan tentang penegakan hukum, terutama kasus-kasus korupsi, terutama terkait masalah perampasan aset pun kita sangat mendukung. Beberapa kali Pak Jokowi mendorong itu semua ke DPR. Sekarang tinggal dorong ke DPR-nya. Saya sudah berkali-kali mendorong hal tersebut. Nah kan kita sudah lihat loh, clue-nya sudah lihat. Jadi kita tinggal, masyarakat Indonesia tinggal mengawal kasus ini supaya kasus ini dibuka seterang-terangnya agar tidak terjadi lagi korupsi di daerah-daerah ya, karena semua ini tentu sangat meresahkan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Bedakanlah antara sikap politik dan sikap hukum. Sikap hukum, pendukung Jokowi dan semua yang berada di pendukung Prabowo Gibran ini pasti mendukung yang namanya penegakan hukum. Salam etika selalu, salam santun selalu, dan salam logika selalu. Saudaraku, kita selalu berharap supaya pejabat negara, abdi negara itu jujur, amanah, kemudian tidak korupsi, tidak menerima suap dan sebagainya. Tapi masih saja oknum-oknum pejabat akhirnya ada yang ketangkep tangan seperti Bupati Pati Bapak Sudewo dan juga Wali Kota Madiun ini.
Nah, mudah-mudahan Indonesia semakin baik saja ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan. Mudah-mudahan ada hikmah dan menghibur kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!